eh, terus campuran. Nah, campuran ini berbagai macam perusahaan ya, bisa pemerintahan, BUMN maupun swasta dan segala macam. Jadi memang kalau kalau ini opsional sih, biasanya kalau di manajer investasi mereka cukup menggunakan ini saja, pasar uang, pendapatan tetap sama saham ya. Campuran ini ada swastanya, ada pemerintahnya, BUMN dan segala macam. Nah, kalau di eh, apa di reksadana itu memang kecenderungan hanya di pendapatan tetap saja, ya bisa berbentuk obligasi RI ya. Jadi di obligasi RI itu juga ada level-levelnya ya teman-teman, tingkat 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 returnnya yang tinggi dari sisi mana saja. Nah, itu ada lembaga yang memberikan rating ya. Terus saham, kalau saham ini ya sebenarnya sama ya. Perusahaan-perusahaan yang kecenderungan memang lebih fokus pada kepemilikan. Semakin bangunannya apakah semakin tinggi bangunannya ataupun pabriknya semakin banyak, apakah secara analisis fundamentalnya itu kuat ya. Nah, itu belum tentu juga. Nah, itu bisa jadi efisiensi di operasionalnya amat sangat jauh karena semakin banyak pabrik berarti kan dana operasionalnya juga semakin banyak. Apakah outputnya yang diproduksi oleh pabrik tersebut juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat? Mungkin di Indonesia nggak banyak, tapi di luar negeri bagaimana? Nah, itu bisa dilihat di sisi laporan keuangan. Nah, ya, kalau kita yang masih awam, kita kan jarang kan membaca analisis laporan keuangan, real laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia, kita kan jarang. Atau mungkin kalau nggak ada tugas, kita nggak baca. Atau mungkin kalau nggak topik skripsinya tentang laporan keuangan ya kita nggak akan baca. Nah, penting kenapa teman-teman kita membaca laporan keuangan supaya kita itu punya gambaran. Gambaran contoh misal kalau kita bekerja di industri pemasaran ataupun apa produk kompetitor. Kompetitornya kita itu apa? Indofood. Oh, kita sebagai perusahaan di apa Unilever nih, kita harus cek nih berapa banyak pabrik yang dibangun oleh Indofood. Nah, Unilever berapa banyak pabriknya? Oke, kalau Indofood pabriknya nggak banyak, tapi tapi investasi di teknologinya lebih mumpuni. Berarti kecenderungan PHK itu lebih tinggi. Nah, itu pastinya kan mempengaruhi terhadap produk-produk yang diproduksi oleh si Unilever. Karena apa? Mungkin banyak demonstrasi, boykot produk dan segala macam. Oh, jangan salah. Misal si Indofood ini produknya itu nggak di labeling untuk pasar Indonesia. Bisa jadi produk yang diproduksi Indofood ini untuk pasar Timur Tengah ataupun Uni Eropa. Nah, itu nilainya lebih tinggi lagi karena memiliki value ekspor misalnya. Nah, bisa jadi di laporan keuangan tersebut penjualannya meningkat terus, tapi di Indonesia kita nggak tahu produknya. Tapi penjualannya meningkat terus. Nah, itu kita bisa menganalisis dari kepemilikan saham di masyarakatnya. Oh, penjualannya meningkat. Berarti bisa jadi banyak orang yang tertarik untuk punya sahamnya si Indofood. Nah, begitupun Unilever. Kebalikannya misalnya, Unilever mungkin labelnya luar negeri ya, karena label luar negeri kepemilikan sahamnya lebih banyak dari eh, masyarakat luar negeri, misalnya lisensinya dari sana misalnya. Tapi produknya itu banyak di masyarakat Indonesia. Terus pabriknya banyak dan tenaga kerjanya juga banyak, nggak ada PHK PHK-an misalnya. Oh, berarti bisa jadi value perusahaannya itu kita bisa kalkulasi berapa banyak dana operasional yang mereka harus keluarkan. Ya, berarti omsetnya benar meningkat di Indonesia, tapi mungkin bisa jadi berkurang karena dana-dana operasional, bayar gaji dan segala macam yang tinggi. Nah, hasil akhirnya pada saat penghitungan keuntungan itu juga akan berdampak terhadap portofolio si laporan keuangan tersebut. Nah, ini dari sisi saham. Nah, ini manajer investasi jauh lebih lebih apa mahir ya menganalisis secara fundamental atau teknikal di sisi saham ya. Ini kalau dari saya ya teman-temannya dari saya pendapatnya seperti itu. Oke, itu gambaran umum tentang reksadana dan jenis-jenisnya. Sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan.
silakan. Monggo teman-teman, silakan mungkin mau mau sharing atau mungkin mau menanggapi dari apa penjelasan saya di awal tadi. Monggo silakan. Jadi saya tidak menutup kemungkinan kalau misal teman-teman mau janjian sama saya di luar jam kerja atau jam mengajar itu tidak masalah ya. Jadi jangan jangan membatasi oh itu dosen, oh ini orangnya sibuk, oh segala macam. Selama teman-teman itu apa punya PR yang harus diselesaikan dan punya tugas yang harus segera diselesaikan dan butuh orang yang diajak sharing selama saya ada di Surabaya dan saya tidak mengajar, eh, saya pasti akan senang sekali untuk sharing dengan teman-teman ya. Belajar apapun itu bagi saya itu suatu keharusan ya. Apapun bidangnya, apapun profesinya, saya sangat suka belajar. Jadi kalau misal teman-teman mau sharing-sharing sama saya, monggo ya. Saya biasanya kalau Senin Selasa itu ngajar offline di kampus. Jadi sebelum saya ngajar offline, biasanya saya itu nongkrong di Joko Pidinoyo jam 4 biar nggak kena macet. Jadi saya nongkrong di situ. Kadang ada beberapa mahasiswa yang ya mampir sebentar sejam. Setelah itu mereka lanjut kuliah ataupun ke tempat lain. Atau mungkin ada beberapa mahasiswa yang sengaja memang Pak saya minta revisi bimbingan dan segala macam. Ya jadi eh, kalau mungkin memang teman-teman mau ketemu saya sharing-sharing monggo ya. Saya itu sangat terbuka jadi tidak tidak mengharuskan seperti apa. Jadi monggo silakan teman-teman kalau misal mau sharing-sharingnya karena satu semester ya satu semester itu berapa kali pertemuan ya. Terus satu pertemuan itu hanya berapa menit ya. Kita belajar satu topik aja mungkin belum tentu juga sampai ngelontok ya ibaratnya kayak gitu ya. Kita hanya sekedar sharing saja. Kita tahu nih fokusnya kita apa, tujuan kita apa. Bukan berarti kita terjun kuliah di manajemen, kita paham dan suka pasar modal, belum tentu juga outputnya nanti jadi manajer investasi atau mungkin suka di bidang pasar modal. Nah, outputnya pasti akan berbeda-beda ya. Jadi penting kenapa kita itu harus sharing-sharing dengan orang yang mungkin teman-teman anggap sebagai orang yang oh paham nih tentang ini, oh paham nih tentang itu. Nah, itu itu bagian dari anugerah ya, ketemu orang yang enak diajak sharing. Sampai sekarang pun saya juga sering ketemu dengan beberapa mahasiswa yang kok saya ngobrol dengan mahasiswa ini kok saya merasa kayak saya dapat ilmu baru, tambahan pengalaman baru. Nah, itu kenapa saya suka suka ketemu dengan beberapa mahasiswa yang memang mereka sekedar mau sharing sejam 2 jam ya. Oke. eh Saya coba lanjutkan tentang pemilihan reksadana yang ini saya anggap sebagai panduan yang praktis dan untuk kita sebagai apa investor pemula ya teman-teman ya ini yang basic banget. Jadi kalaupun teman-teman yang sudah expert di bidang reksadana ya mungkin bisa dikembangkan sendiri ya. Dan saya menganggap teman-teman di sini juga masih masih mau belajar atau mungkin masih belum memahami tentang panduan praktis memilih reksadana tersebut. Ya, yang paling penting adalah kita investasi tujuannya itu untuk apa? Itu aja. Jangka pendek, jangka panjang itu kembali lagi ke diri kita sebagai seorang investor. Kalau misal Pak, saya mau investasi di reksadana karena 5 tahun yang akan datang saya mau punya anak atau mungkin saya mau bikin kos-kosan. Nah, itu kan visi misi kita sebagai pribadi ya. Tujuan-tujuan yang akan kita capai di 5 tahun yang akan datang. Nah, ini bagian dari alasan kenapa kita memilih reksadana ya. Dan reksadana tersebut tidak akan meningkat ketika kita nggak konsisten untuk menambah pemodalan kita ya. Contoh misal setoran modal 20 juta di reksadana. Ya kita nggak mau mikir ya, karena kontraknya sudah jelas 5 tahun itu bisa bisa mendatangkan keuntungan sekian persen. Ya. Tapi pada 5 tahun tersebut kita ternyata kebutuhannya berbeda. Oh ternyata di 5 tahun yang akan datang saya juga butuh tanah nih.
untuk perluasan wilayah atau mungkin menambah bangunan belakang. Nah, selama setiap bulan atau setahun minimal 5 kali ada penambahan penyertaan nggak dari modal tersebut. Nah, itu pasti akan mempengaruhi hasil akhir 5 tahun yang akan datang. Ya, 5 tahun setelah kita melakukan penarikan dari reksadana tersebut. Ya, itu akan berpengaruh. Makanya alasan kenapa kita berinvestasi ini tidak selalu tentang reksadana, tapi semuanya kita harus paham betul. Apakah hanya sekedar coba-coba atau mungkin memang real kita mau berinvestasi. Kalau memang sekedar coba-coba, ya reksadana sebenarnya cukup. Ya, ya pakai Tokopedia ataupun e-commerce lainnya 10.000, 15.000, 20.000 ya. Nah, tapi kan pasti returnnya kan terbaca. Oh ternyata kecil ya. Ya sudah karena memang setoran setoran penyertaannya ya kecil. Nah tapi kalau misal penyertaannya besar, ya mungkin ada kekhawatiran nanti kalau 20 juta saya sertakan di reksadana, terus ternyata saya juga lagi butuh nih 20 juta. Nah ingat eh, kita berinvestasi ini menggunakan ibaratnya apa uang dingin ya yang memang benar-benar nggak kepake ya memang benar-benar nggak kepake untuk hal yang lainnya atau reparasi bangun rumah betulin betulin genteng lah segala macam betulin pagar ya benar-benar ini modal dana dana yang benar-benar tidak terpakai untuk investasi di sini ya nah, tujuannya adalah ya sama untuk peningkatan investasi dalam jangka panjang. Nah, contoh seperti yang 5 tahun yang akan datang, kita butuh pemodalan yang lebih besar nih. Ya selama sebulan, setiap tahun itu ada penyertaan modal tambahan nggak? Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya teman-teman. Ya, nah terus rekomendasi reksadana itu biasanya muncul ada beberapa opsi, real reksadana saham atau campuran. Nah ini tergantung eh, apa pergerakan pasar ya pergerakan pasar ya kalau saya biasanya saham campuran sih teman-teman jadi nggak berorientasi pada hal yang sifatnya tetap tapi benar-benar real campuran jadi ya baik itu ada obligasinya ada mungkin saham si A B C D F G yang penting fokusnya adalah ada tujuan yang eh, pada investasi tersebut mengalami peningkatan ya. Nah, ini alasan, tujuan dan rekomendasi reksadana itu lebih ke arah sana. Mungkin kita ternyata eh, lebih lebih fokus pada sisi amannya saja. Ya, sisi amannya saja yang sifatnya stabil. Ya, pakai aja yang pendapatan tetap seperti obligasi, ya, obligasi campuran, obligasi obligasi RI ya. Nah, ini sifatnya tetap. Ya sifatnya tetap atau mungkin yang sewaktu-waktu bisa dicairkan nah reksadana yang sewaktu-waktu yang bisa dicairkan misalnya likuiditas ini sewaktu-waktu bisa diambil dicairkan ya ke pasar uang ya ya ini memang jangka pendek sih ini jangka pendek jadi kalau misal kita mau investasi hanya sekedar nyimpan sementara modalnya kita di reksadana ya pakai aja sih reksadana pasar uang. Memang sih tiba-tiba untungnya besar karena kan pasarnya kan berubah secara cepat. Kurs mata uang asing, perdagangan internasional, ekspor impor dan segala macam ya. Nilai ya. Nah, mekanismenya sebenarnya sama teman-teman ya. Sebenarnya sama seperti saham investasi di perusahaan sekuritas itu sebenarnya sama mekanismenya seperti instrumen keuangan yang di pembahasan materi subtopik pertama atau kedua ya kalau nggak salah itu sebenarnya sama saja ya hanya saja eh, ini yang akan membuat perbedaannya itu adalah persentase penempatan uang ya nah karena ibaratnya kan kita sebagai investor mempercayakan diri ke manajer investasi atau perusahaan investasi. Ya, perusahaan investasi ini bisa jadi dia punya bank seperti Mandiri Sekuritas atau mungkin dia tidak punya bank. Kalau punya bank seperti Mandiri Sekuritas, ya ini sebagai anak perusahaannya Mandiri. Kalau seperti Indo Premier ataupun Dana Reksa dan segala macam, mereka kan nggak punya bank atau induknya bukan perusahaan perbankan.
ya dia harus bekerja sama dengan bank kustodian. Ya, ini sebagai hak dan kewajiban menyimpan modal kita sebagai dana penyertaan di sini. Ya, Bapepam ini di bawah Kementerian Keuangan, ya, pihak pemerintahan yang melakukan pengawasan atau pembinaan terhadap aktivitas investasi ini. Ya, nah manajer investasi yang sudah dipercaya dan diawasi oleh Bapepam ini ya mengelola uangnya, mengelola uang kita atau modal kita untuk membeli saham, obligasi, atau berbagai jenis di pasar uang, pasar modal, dan segala macam di sini. Nah, yang melakukan transaksi jual beli segala macam itu adalah yang manajer investasi ini. Ya, jadi memang ada berapa pihak nih yang dipercaya ya untuk mengelola modal kita sebagai investor. Ya, ada manajer investasi, ada bank kustodian di bawah dua pihak ini di bawah monitor atau pengawasan Bapepam. Ya, dan modal penyertaan tersebut ya dipergunakan untuk ya ini tadi bursa, jual beli di pasar uang, pasar modal dan segala macam. Ya, mekanismenya sama sebenarnya, mekanismenya sama, nggak jauh beda. Jadi ya eh, apa namanya? Jadi harusnya tidak ada hal yang apa yang berbeda secara drastis ya, ini sebenarnya sama aja ya. Oke. Nah, resiko dan manfaat atau return ya, resiko dan manfaat atau keuntungan yang mungkin kita bisa ambil secara garis besarnya ya, yang pasti dapat dividen kalau itu instrumen saham. Nah, dapat bunga kalau itu deposito dan obligasi ya, atau portofolionya itu akan dipelajari secara detail oleh manajer investasi, dan kita sebagai investor ya kita hanya terima hasilnya saja. Hasilnya dalam artian bukan hanya sekedar dividen atau bunga ya, tapi ya yang mungkin kita nggak mendapatkan keuntungan apapun karena kita dikasihkan data. Pasar uang maupun pasar modal lagi nggak baik nih ya. Ya baik itu dari secara berita ya kita sudah tahu lebih dahulu, tapi secara data itu disajikan oleh manajer investasi ya. Nah, selain mendapatkan laba, distribusi laba kapital ya, laba kapital ini dari ini ya, global di luar dividen, bunga segala macam. Nah, ini laba kapital ini laba keuntungan. Laba keuntungan eh, kita menanamkan si modal kita di reksadana ya. Diversifikasi investasi ya, ini banyak teman-teman ya, manfaat reksadana ini sebenarnya banyak, tapi ini saya masukkan secara garis besarnya saja ya. Ingat, kita harus mempercayakan modal kita ke perusahaan investasi terpercaya supaya apa, pada saat proses likuiditas atau pencairan itu tidak bermasalah ya. Saya pernah membantu teman, pada saat mereka mau melakukan pencairan penyertaan modal di suatu instrumen keuangan. Nah, dan saya tidak tahu dia itu ikut-ikutan ikut-ikutan salah satu teman kantornya investasi di suatu reksadana tertentu, dan itu tidak di bawah industri perbankan yang terpercaya. Jadi waktu itu ada bank swasta yang membantu sebagai bank kustodiannya atau bank yang mempercayakan modalnya tersebut. Dan manajer investasi ini hanya aplikasi perusahaan startup yang menyediakan aplikasi untuk investasi ya. Jadi di beberapa waktu itu lancar saja, lancar mereka investasi, si teman saya itu investasi. Nah, pada saat si teman saya itu lagi membutuhkan modal untuk melakukan pencairan, nah prosesnya itu lebih dari 1 minggu. Nah, umumnya perusahaan-perusahaan investasi itu tidak lebih dari 2 kali 24 jam proses pencairan
ketika kita membutuhkan pencairan ini kalau yang investasi jangka pendek ya. Tapi kalau jangka panjang itu relatif. Jangka panjang itu relatif lihat kasus per kasus ya. Kalau jangka panjang itu kan sifatnya kan kontrak ya teman-teman ya. Jadi sifatnya kontrak dan itu juga akan mempengaruhi rate dari sisi keuntungan, administrasi dan segala macam. Nah, yang diikuti salah satu teman saya ini dia ikut yang kerjasama jangka pendek. Ya, dikhawatirkan sewaktu-waktu modal penyertaan itu mau dicairkan. Ya, nah memang di kontrak digital tersebut tidak disebutkan proses pencairannya. Tapi karena saking butuhnya si salah satu teman ini, ya jadi dia minta bantuan. Baiknya gimana ya? Dan kita sudah menyiapkan beberapa dokumen, termasuk proses pencairannya dan segala macam. Dan itu proses pencairannya itu kan nggak mungkin ke platform atau perusahaan apa startupnya ya, tidak. Tapi proses pencairannya waktu itu di bank kustodiannya. Jadi bawa beberapa dokumen dan segala macam. Nah ini eh, dokumen dari perusahaan investasinya yang turunnya lama. Entah itu karena memang prosesnya yang tidak gampang atau memang secara dokumentasinya dari perusahaan investasi yang aplikasi ini startup ini yang memang kurang smooth ya dari pembagian tugas dan tanggung jawabnya sehingga investor yaitu teman saya ini enggan untuk menanamkan kembali di perusahaan tersebut ya. Jadi tidak mempercayakan lagi lah ke perusahaan investasi itu. Nah, itu memang saya sering menyarankan ke banyak orang, termasuk teman-teman saya, termasuk kelas ini, percayakan ke perusahaan-perusahaan sekuritas yang di bawah naungan otoritas jasa langsung, ya. Dan kita itu nggak asing dengan perusahaan ini, baik itu tagline-nya ataupun namanya itu nggak asing, ya. Mungkin kita nggak pernah tahu ternyata CIMB itu ternyata juga punya sekuritas. Nah, CIMB ini secara rate menurut saya, CIMB ini secara rate ini sangat-sangat menguntungkan bagi saya. Ya, baik itu secara administrasi, biaya transfer, biaya biaya pencairan dan segala macam. Setelah saya bandingkan dengan sekuritas lainnya, dia itu sangat sangat rendah ya. Jadi saya merasa dana investasi saya itu potongannya nggak terlalu banyak dibanding yang lainnya. Nah, meskipun terpercaya seperti Mandiri, Mire, ya nggak apa-apa kan itu opsional. Ya, tiap orang memilih pilihannya masing-masing. Tapi ya tetap menurut saya CMB ini cukup lah ya, cukup oke untuk potongan-potongan administrasinya. Tapi memang kalau proses pencairannya itu paling cepat Mandiri Sekuritas, real time, benar-benar real time. Jadi nggak harus berpanjang-panjang administrasi alurnya dan segala macam. Tidak, memang benar-benar terstruktur ya. Perusahaan-perusahaan BUMN kan memang harus terstruktur dengan baik dan secara sistem manajemen di internalnya mereka juga harus baik. Ya, oke. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Silakan. Monggo. Oke. Ya, di reksadana sendiri itu juga ada resikonya. Ya, tapi paling umum itu adalah resiko pencairan, likuiditas. Ini paling umum sekali. Kita ya memang tergantung kontrak jangka panjang atau jangka pendek. Tapi asumsi saya selama kontrak jangka panjangnya itu jelas ya, kita melakukan penyertaan berapa, terus eh, jangka panjangnya itu hitungan bulan atau tahun, harusnya ini mudah dilakukan pencairan tanpa harus menunggu waktu berminggu-minggu ya. Nah, ini resiko likuiditas atau pencairannya kembali lagi ke perusahaannya, perusahaan investasinya teman-teman ya. Bukan dari pihak perbankannya, tapi pihak perusahaan investasinya.
Makanya kenapa Mandiri Sekuritas itu real time, karena perusahaan investasinya ya mandiri. Bank kustodiannya juga mandiri. Jadi secara sistem mereka terstruktur dengan baik. Jadi real time, ya. Nggak harus nunggu verifikasi dari pindah kantor pindah kantor, enggak, ya. Oke, ingat manajer investasi itu bisa perorangan, bisa perusahaan, ya. Dan saya sarankan pakailah manajer investasi yang benar-benar dari perusahaan. Karena mungkin kita pernah ketemu dengan beberapa orang, oh saya dari perusahaan ini, dari perusahaan itu. Please, itu adalah mewakili perusahaan, ya, dan bisa jadi oknum-oknum tersebut bisa jadi memanfaatkan peluang, ya, melakukan penyelewengan dan segala macam, dan bisa jadi mereka itu tidak jujur. Nah, ini juga jadi resiko, teman-teman, ya. Nah, saya belum pernah ketemu dengan orang-orang yang ibaratnya mewakili perusahaan investasi untuk bikin appointment, janji temu, atau mungkin kasih gambaran tentang instrumen investasi dan segala macam. Itu saya belum pernah ketemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan role-nya, ya, bekerja. Tapi pasti mereka sudah tersistem dengan baik, ya. Bahkan eh, entah itu mungkin karena waktu itu masa pandemi, ya. Jadi waktu saya dengan beberapa orang itu mendapatkan pengarahan tentang instrumen investasi. Jadi kita benar-benar harus menggunakan Zoom. Nggak boleh harus ketemu, harus approval dari dokumen itu dikirim secara fisik, enggak. Jadi benar-benar semuanya itu menggunakan terrecord lah, istilahnya terrecord dengan baik, ya. Oke. Oke, bentar, saya tambahkan ini sedikit, ya. Di reksadana itu ada istilah net asset value atau nilai aset bersih, ya. Nah, ini bisa dianggap sebagai nilai wajar dari suatu reksadana, ya. Setelah dikurangi biaya operasional atau mungkin biaya administrasi dan segala macam. Nah, ini pasti akan muncul NAV ataupun NAB. Nah, jadi nilai penyertaan kita berapa setelah dialokasikan ke instrumen investasi dan kita dapat untung atau tidak untung, atau mungkin pada saat kita melakukan penarikan, nah itu ada nilai aset bersih. Nah, ini penting teman-teman kita pahami, jangan sampai kita punya perasaan kita nggak mengkalkulasinya dengan benar. Oh, kita modalnya 1 juta, kok kembalinya nggak 1 juta, ya? Padahal kita itu menganggap ya sudah untung sekian persen. Nah, harusnya dari untung tersebut sudah dikurangi biaya-biaya, ya, yang timbul dari kegiatan investasi tersebut. Nah, tetap nilai aset value ini akan terus bergerak seiring berjalannya waktu, seiring kontrak berjalan pada saat kita melakukan penyertaan modal tersebut. Nah, ya. Ini sebenarnya menghitungnya gampang, sama seperti menghitung valuasi obligasi atau valuasi saham, ya. Ini sebenarnya gampang. Apalagi sekarang kalau kita pakai Tokopedia aja, itu sudah langsung muncul, NAV-nya itu sudah langsung muncul, ya. Tapi perhitungannya sebenarnya gampang sekali, ya. Contoh seperti ini, rumus NAV-nya, net investment income-nya berapa, ini, ya. Pakai ini boleh atau pakai ini boleh, sama saja, ya. Capital gain-nya berapa, net capital gain-nya berapa, nah ini sebenarnya sama, ya. Kalau ini semisal ada beberapa instrumen investasi, NAV, N1, mungkin reksadana A, reksadana B, reksadana C, ya, campuran ataupun tetap dan segala macam. Nah, ini baru ditambahkan, nah hasilnya berapa, ya. Ya, ini kalau misal teman-teman mau coba menghitung investasinya berapa, UP atau dana penyertanya berapa, nah ini nanti akan ketemu, ya. Oke, kira-kira itu teman-teman. Mungkin kalau misal ada yang mau ditanyakan, mau sharing-sharing sama saya, monggo, ya.
Selama saya ada di Surabaya, saya siap meluangkan waktunya untuk teman-teman, mungkin mau sharing ataupun mungkin mau diskusi ya. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin boleh langsung WhatsApp ya, enggak apa-apa ya. Jadi karena saya harus akhiri kelas malam hari ini, kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya untuk mata kuliah yang berbeda. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak.